Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang kelangkaan gas melon. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bung Lukman harus sehat. Harus sehat. Alhamdulillah, harus sehat ya. Tetap semangat. Amin, amin insya Allah. Baik, Bung. Ini ada berita menarik tentang kelangkaan gas melon yang sedang hangat di media massa nasional negara kita. Jadi, bagaimana tanggapan Bung terkait berita yang sedang hangat ini? Iya, terima kasih Bung Lukman. Benar apa yang disampaikan Bung Lukman. Beberapa hari ini berita nasional diramaikan oleh informasi tentang kelangkaan gas melonnya. Informasinya itu ada di Madiun, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, Medan, dan beberapa daerah-daerah lain. Jadi gas melon ini atau gas LPG ini ya, yang besarnya 3 kg itu angka tentu membuat masyarakat semakin kesulitan. Kasihan ibu-ibu yang mau masak di dapur, ya pasti butuh gas LPG ini. Atau kemudian industri dari level rumah tangga ya sampai usaha bisnis, penjual gorengan, penjual nasi pinggir jalan tuh, warung-warung, semua masyarakat menjadi kesulitan. Mengapa? Karena LPG atau gas melon ini ya termasuk kategori kepemilikan umum, good public, yang semua orang pasti membutuhkannya. Dan jika tidak tersedia, pasti bisa mengundang kekacauan. Gitu. Jadi mengapa gas LPG ini bisa langka? Karena memang kata-katanya itu permintaan yang sangat tinggi dari rumah tangga yang suka masak pas Idul Kurban kemarin, terutama Idul Kurban sampai Idul Kurban sampai tahun baru Hijriah ini itu eh, permintaan rumah tangga terhadap gas melon ini, gas LPG ini naik drastis itu karena mungkin suka masak daging ya. Selain itu mungkin juga karena pasokan yang terbatas. Ingat ya, gas LPG ini kan barang yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga ketersediaannya di masyarakat tergantung pada kuota yang sudah ditetapkan. Di gas LPG itu ada segel yang warnanya berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Ada warna merah, ada untuk Sleman ya. Kalau di Yogyakarta itu ada warna segel putih dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang pasti di level mikro itu bisa ditemukan problem pasar baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya. Dari sisi supply, penjualan ya misalnya ada penjual yang nakal, distributor yang tidak resmi, atau LPG oplosan ya. Misalnya di beberapa kota itu ada informasi LPG oplosan. Kalau dari sisi demand, dari sisi pembelinya, seperti yang seharusnya mendapat subsidi LPG 3 kg ini adalah penduduk-penduduk miskin. Tapi faktanya orang kaya menggunakannya. Jadi yang harusnya orang kaya itu tidak mendapatkan subsidi, malah dia dapat subsidi. Sehingga subsidi ini tidak tepat sasaran gitu. Industri yang harusnya pakai LPG 12 kg misalnya, dia malah pakai yang 3 kg dan sebagainya. Jadi di level mikro itu banyak problem juga. Kemudian di level makro, karena mungkin juga ya, mungkin isu Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang ingin mengganti Direktur Pertamina dari Bu Nike ke Pak Ahok itu. Tapi yang pasti LPG ini termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan dari gas bumi
yang sektor hulu dan hilirnya sudah dikuasai oleh asing. Sementara permintaan gas LPG secara agregat, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM, melalui Direktur Jenderalnya Pak Tutu Kaaryaji, dalam rapat kerja bersama Komisi 7 bulan Juni kemarin, permintaan secara agregat gas LPG ini sampai 7,80 juta ton tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 ini kuota LPG tabung itu 8 juta ton. Jadi konsumsi LPG masyarakat naik dan sangat besar. Padahal kemampuan produksi LPG hanya 2 juta ton. Nah, terus kekurangan 6 juta ton ini dari mana? Masih impor. Jadi impor Indonesia, impor gas LPG ini di Indonesia sebesar 6 juta ton. Dan ini ironis, kenapa? Karena Indonesia termasuk negara yang cadangan minyak gasnya itu kaya. Jadi begini, Bung Lukman ya, kelangkaan LPG 3 kg akhir-akhir ini itu bukan karena faktor alam ya, bukan karena faktor alam, tidak bisa diperkirakan. Ya, kalau faktor alam kan tiba-tiba datang gempa atau kemudian banjir dan lain sebagainya itu. Tapi ini faktor yang bisa diperkirakan. Idul Adha libur, wah, kemungkinan akan banyak orang masak daging, itu kan bisa diperkirakan. Semata-mata karena peran pemerintah yang sibuk mengabdi kepada oligarki yang menguasai gas LPG ini, baik di sektor hulu maupun sektor hilirnya. Eksplorasi di sektor hulu misalnya liar, sedangkan hilirisasi jelas sekali tidak berdampak kepada masyarakat. Rakyat dibiarkan hanya menjadi penonton sambil gigit jari. Jadi subsidi gas LPG 3 kg ini hanyalah rempah-rempah remeh sebetulnya. Dan itu pun mau diganti dengan LPG yang 5,5 kg yang tidak bersubsidi, yang warna tabungnya pink itu, merah muda ya, menyala itu. Harganya kisaran 100 sampai 200 ribu. Mahal banget bagi masyarakat kecil, mahal banget. Nah, rakyat yang seharusnya menjadi pemilik sejati sumber daya alam ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah justru sibuk berdagang, mencari keuntungan dari rakyatnya sendiri. Harusnya kan tidak begitu. Nah, pemirsa channel TV yang berbahagia, untuk mengatasi harga yang mahal ini, hendaknya pemerintah melakukan langkah-langkah di sektor hulu maupun di sektor hilir untuk mencabut hak konsesi penambangan, apalagi penambangan liar. Ya, negara melakukan kontrak ulang dengan para pengusaha-pengusaha tambang itu agar mau mengelola dengan amanah, bukan memiliki ya, bukan memiliki, karena sumber daya alam itu milik umat, milik umum, tapi sekedar bekerja membantu negara mengelola sumber daya alam tersebut. Itu di sektor hulunya. Kemudian di sektor hilirnya, mengoptimalkan produksi dan distribusi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ya, kalau memang harus ada investasi struktur, ya infrastruktur, misalnya semacam smelter, diusahakan dari dalam negeri, ya, tidak utang asing, ya, membangun sarana transportasi untuk memudahkan distribusi ke daerah-daerah terpencil sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Dan ini keuntungannya kalau betul-betul negara itu amanah mengelola sumber daya alam ini sangat-sangat melimpah. Itu komentar saya, Bung Nukman ya. Mohon maaf kalau agak panjang sedikit. Terima kasih Bung Nukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bung atas tanggapannya. Jadi memang dalam sebuah negara itu harus melihat kondisi internal maupun eksternalnya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu yang benar, agar tidak berlaku pendistribusian yang tidak tepat seperti mana yang berlaku saat ini. Nah, ya, betul. Jadi itu, jadi begitu. Baiklah, alhamdulillah kita telah berada di ujung siaran. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin insya-Allah. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang kelangkaan gas melon.
Baiklah, semoga barokah dan Amin. semoga kita dapat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.